Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kepada anak-anak sekalian yang ada di rumah ataupun ada di mana saja kalian berada, pada hari ini kita melanjutkan kembali pertemuan yang kedua, yaitu tentang berkompetisi dalam hal kebaikan. Dalam istilah Arabnya yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kepada hal-hal yang baik. Kepada anak-anak sekalian yang kami cintai, sebelum kita menginjak kepada materi, tentu kita harus mempersiapkan diri, baik berupa Al-Quran maupun buku-buku catatan, dan jangan lupa untuk absen kepada kami ataupun kepada YouTube-nya. Mudah-mudahan tidak ada yang meninggalkan pelajaran maupun tidak ada yang tidak absen, semuanya absen. Baik, kita lanjut kembali. Mudah-mudahan nanti anak-anak sekalian bisa belajar dengan baik, bisa memperhatikan dengan penuh semangat. Meskipun pembelajaran kita itu model pembelajaran daring secara online, kita tidak mengurangi niat kita, bahwa niat kita itu adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Niatan kita itu adalah niat untuk menuntut ilmu, dengan harapan ilmu kita yang setelah kita pelajari nanti mudah-mudahan manfaat kepada diri kita, manfaat kepada keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon diperhatikan anak-anak sekalian, kita tidak secara langsung bertatap muka. Barangkali nanti ada gangguan-gangguan, kurang jelas maupun dari segi materinya ataupun dari segi tulisannya, mohon nanti bisa komentar pada kolom-kolom tertentu. Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita mengharapkan rahmat ridho dari Allah. Mari kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita mulai. Mohon siap, semangat. Kita awali. Lanjutan pelajaran kemarin yang berjudul ataupun dengan materi berkompetisi ataupun berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dengan istilah Arabnya yaitu fastabiqul khairat. Itu yang kemarin satu ayat sudah kita baca. Sekarang yang B, yaitu ayat yang kedua. Ayat yang kedua yaitu surat Al-Fatir ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. Yang sudah siap pegang Quran ataupun siap dari HP-nya, monggo kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa aurasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Saya ulang. Summa aurasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat bi idnillahi dzalika huwal fadlul kabir. Itu surat Al-Fatir.
bacaan surat Al-Fatir, kita lihat dari aspek bacaan. Aspek yang pertama kita lihat dari aspek cara membaca. Menurut pembelajaran Al-Quran, kalau kita mengacu pada aspek bacaan, berbagai macam cara membaca, baik secara tartil, baik melalui metode apa saja, yang penting kita baca secara tartil, sehingga akan menghasilkan bacaan yang jelas, menghasilkan bacaan tajwid yang jelas. Kita tarik kandungannya secara tafsirnya juga jelas. Jadi, coba kita mulai, kita melihat aspek bacaan. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Ini model bacaan tartil. Model bacaan tartil dibaca dengan jelas, sehingga dari aspek tajwidnya juga jelas. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Salah satu contoh bacaan tartil dibaca dengan jelas. Itu aspek bacaan. Menghasilkan tajwidnya yaitu summa. Summa. Mem tajwid ini menurut bacaan tajwidnya, ilmu tajwid, yaitu bacaan gunna. Gunna artinya mendengung. Aurasnal, au ini adalah bacaan mat. Matnya tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang artinya bacaan mat lain. Matnya secara halus, tidak panjang dan juga tidak pendek, itu biasa. Halus. Au rasnal kitab. Nal dibaca ada lam ta'rifnya, lamnya terbaca. Itu namanya idhar komariah. Karena ada lam ta'rif, huruf lam alifnya itu terbaca nampak, maka itu namanya bacaan idhar komariah. Ini membaca secara tajwidnya, secara tajwid. Itu aspek bacaan secara tajwid. Kemudian kita melihat aspek tajwid, sudah kita lihat secara aspek isinya. Karena di dalam firman Allah, orang yang membaca Al-Quran tidak memperhatikan isinya, itu akan dicemooh, akan dicela oleh Allah. Apakah kalian itu sudah hatinya buntu, terkunci? Maka itu orang yang membaca Al-Quran tidak ditarik kesimpulan ataupun ditafsiri dengan benar, ditarik penjelasan-penjelasan, sehingga orang membaca hanya membaca saja tapi tidak dipahami isinya. Itu akan dicela oleh Allah di dalam ayat-ayat dan firman-firman-Nya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, ini pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kemarin jangan sampai lupa, artinya jangan sampai tidak paham, termasuk ayat-ayatnya. Sesuai dengan materi dan judulnya, yaitu berkompetisi dalam hal kebaikan, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kita lihat ini. Yang pertama, melihat ayat ini
kita tarik kesimpulannya, kita identifikasi tentang kalimat-kalimat ataupun kata yang sesuai dengan judulnya, yaitu berkompetisi dalam hal kebaikan. Kita identifikasi pertama, yaitu kemudian kami wariskan kitab, yaitu dalam kurung kitab Al-Quran, kepada siapa? Alladzina stofaina, kepada orang-orang yang kami pilih. Jadi Allah itu mewariskan Al-Quran terhadap hambanya, yaitu orang-orang yang kami pilih. Itu karena ada umat pilihan, ada orang pilihan, bukan main-main. Karena warisan kitab itu anak-anak betul-betul dipilih oleh Allah, bukan orang sembarangan. Orang yang tidak serius mewarisi Al-Quran tidak akan sanggup, tidak akan mampu menerima. Karena orang yang tidak serius sehingga akan menimbulkan kekufuran. Yang pertama, satu, zalimun li nafsi. Ini setelah Allah memberi warisan kitab, itu ada hamba Allah yang bermodel-model gambarannya. Yang pertama, zalimun li nafsi. Ini kalimat zalimun li nafsi. Satu, zalim terhadap dirinya sendiri. Artinya hamba Allah yang menerima kitab Al-Quran itu pola tingkahnya itu zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu menyakiti dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya karena dirinya itu apa yang telah dibaca di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan isinya Al-Quran, sehingga bacaan dengan perilakunya itu tidak sesuai, tidak lurus dengan bacaan arti dan maknanya, menyimpang jauh dari maknanya. Itu namanya zalim terhadap dirinya sendiri, yang nantinya jadi orang yang rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu wa minhum muqtasidun. Ada orang yang model pertengahan antara baik dengan jelek, itu nanggung. Jadi orang baik ya tidak, jadi orang jelek ya tidak. Ini namanya umat pertengahan. Ini baik nanggung, jelek juga nanggung. Nah ini yang biasanya kebanyakan orang itu orang yang ada di model pertengahan. Jadi kita itu termasuk model yang mana? Itu tergantung diri kita masing-masing. Itu model pertengahan, yaitu wa minhum muqtasidun. Yang terakhir yaitu sabiqum bil khairat. Nah ini yang kita cari. Setelah kita menerima warisan Al-Quran, maka kita harus menjadi sabiqum bil khairat, yaitu orang yang paling teguh pendirian, paling awal sebagai pelopor orang-orang yang berbuat baik. Nah ini yang kita cari, sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang paling dahulu sebagai pelopor berbuat kebaikan. Nah, ini kalau menurut penjelasan dalam hadis Rasulullah, ini semuanya yang ada. Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama yaitu zalim terhadap dirinya sendiri. Menurut penjelasan hadis Nabi,
orang yang zalim nantinya akan dihisab dengan susah. Hisabnya dengan susah. Jadi merasa terhina, merasa sedih, merasa susahnya nanti di akhirat. Yang kedua, yang pertengahan ini dihisab dengan mudah. Menghisab dengan mudah, antara dosanya itu dihitung nanti pada hari kiamat itu mudah. Hartamu dari mana? Untuk apa? Perbuatanmu kemarin kemana? Untuk siapa? Di sekolahan? Untuk apa saja? Uang apa yang pakai untuk menuntut ilmu? Ini akan mudah. Jadi hisabnya akan mudah. Yang terakhir, nah ini yang kita cari. Orang yang paling sebagai pelopor perbuatan baik itu nanti masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Karena dilihat dari segi penampilannya itu sudah baik, dari segi tutur kata baik, pakaian juga baik, perbuatan juga baik, maka otomatis tidak akan diragukan lagi masuk surga. Nah itu yang nantinya kita harapkan. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa yang nomor 3 ini jadi orang yang sebagai pelopor kebaikan. Itu meskipun yang kami sampaikan sedikit singkat, karena melihat situasinya semacam ini kita tidak bisa bertatap muka dengan langsung. Mudah-mudahan kita bisa memperhatikan dengan penuh perhatian, dengan serius. Itu yang dapat kami sampaikan pada pelajaran yang kedua ini. Nanti pertemuan yang ketiga langsung kita kasih tugas-tugas saja. Nah, ini mohon betul-betul dipelajari di rumah. Mudah-mudahan tidak selalu bermain terus, karena situasi zaman-zaman seperti ini kita berharap mudah-mudahan lebih cepat diangkat penyakit ini dari bumi kita ini. Mudah-mudahan sehingga kita sekolah dengan baik. Oleh karena itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Kami ingatkan sekali lagi, insya Allah pertemuan minggu depan, pertemuan yang ketiga kita kasih tugas-tugas saja. Mohon betul-betul dipersiapkan anak-anak sekalian yang ada di rumah ataupun di mana saja. Itu yang dapat kami sampaikan dalam pelajaran PAI ini. Mohon maaf atas kekurangan. Kita buka selebar-lebarnya pertanyaan-pertanyaan. Itu yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.